Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Endi Rafif dengan NIM 1102210124. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang regulasi terkait data yang berlaku di Indonesia dan di dunia internasional. Di Indonesia, regulasi terkait data masih tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Belum ada satu undang-undang khusus yang mengatur secara komprehensif. Berikut beberapa regulasi penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU ITE mengatur berbagai aspek terkait informasi dan transaksi elektronik, termasuk perlindungan data pribadi. Pasal 27 ayat 2 UU ITE menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hukum melakukan perbuatan untuk menyadap atau tanpa izin memperoleh informasi atau data dalam suatu sistem elektronik milik orang lain dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak sebesar 1 miliar rupiah. Yang kedua, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi. Permen Kominfo 20/2016 mengatur lebih detail tentang perlindungan data pribadi, termasuk definisi data pribadi, hak pemilik data pribadi, dan penyelenggara sistem elektronik. Permen Kominfo ini menjadi acuan utama bagi organisasi dan mengelola data pribadi. Ketiga, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi RUU PDP. RUU PDP saat ini sedang dalam proses pembahasan di DPR RI ya. RUU ini diharapkan dapat menjadi undang-undang khusus yang mengatur perlindungan data pribadi secara komprehensif dan selaras dengan berkembang teknologi informasi. Sekarang kita akan beralih ke regulasi data di dunia internasional. Di dunia internasional terdapat beberapa regulasi penting terkait data yang perlu diperhatikan. Yang pertama, GPRD di Uni Eropa. GPRD ini adalah regulasi perlindungan data pribadi yang paling komprehensif di dunia. GPRD memberikan hak yang kuat kepada individu untuk mengendalikan data pribadi mereka dan mewajibkan organisasi untuk mengelola data dengan cara yang aman dan bertanggung jawab. Kemudian yang kedua adalah California Consumer Privacy atau disingkat menjadi CCPA di Amerika Serikat. CCPA ini memberikan hak yang mirip dengan GPRD kepada individu di California untuk mengembalikan data pribadi mereka. CCPA mewajibkan organisasi untuk mengungkapkan bagaimana mereka mengumpulkan dan menggunakan data pribadi dan memberikan individu hak untuk meminta akses, menghapus, dan menjual data mereka. Yang ketiga, Personal Information Protection and Electronic Document Act atau disingkat menjadi PIPEDA di Kanada. PIPEDA ini adalah undang-undang perlindungan data pribadi di Kanada. PIPEDA ini memberikan hak yang mirip dengan GPRD dan CCPA kepada individu di Kanada untuk mengendalikan data pribadi mereka. Kemudian yang terakhir atau yang keempat itu APEC Cross Border Privacy Rules atau disingkat menjadi CBPR. CBPR ini adalah seperangkat pedoman yang disepakati oleh 21 ekonomi anggota APEC untuk melindungi privasi data pribadi dalam perdagangan dan investasi lintas batas. CBPR ini didasarkan pada prinsip-prinsip privasi data yang diakui secara internasional seperti akuntabilitas, transparansi, dan keamanan. Untuk kesimpulan dari penjelasan yang sudah saya sampaikan di video ini, regulasi terkait data di Indonesia dan dunia internasional terus berkembang untuk mengikuti perkembangan teknologi, informasi, dan melindungi hak individu atas data pribadi mereka. Organisasi perlu memahami dan mematuhi regulasi yang berlaku di wilayah operasinya untuk memastikan pengelolaan data pribadi yang aman. Organisasi perlu memahami dan mematuhi regulasi yang berlaku di wilayah operasinya untuk memastikan pengelolaan data pribadi yang aman, bertanggung jawab, dan etis. Penting untuk dicatat bahwa daftar ini tidak lengkap dan masih banyak regulasi lain yang terkait dengan data di Indonesia dan dunia internasional. Organisasi harus selalu mengikuti perkembangan regulasi terbaru dan memastikan kepatuhan terhadap semua peraturan yang berlaku. Mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.